Kita tahu kalau pornografi itu bisa dilihat lewat foto atau video ya yang tersebar di internet atau di buku. Tapi masalahnya bukan itu. Masalahnya ialah bagaimana lepas dari keterikatan pornografi ini. Karena pornografi adalah dosa. Kenapa dosa? Pornografi itu membuat kita mencemari tubuh kita. Matius 6 ayat 22 sampai 23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi kalau kita lihat video porno contoh, kita lihat dengan mata kita. Mata ini akan mentransfer informasi atau apa yang kita lihat masuk ke dalam pikiran kita, ya, otak kita ini. Jadi kita berpikir. Nah, ini akan mempengaruhi bagaimana tindakan kita selanjutnya, aksi kita. Makanya kalau ada orang kecanduan pornografi, dia akan membayangkan orang lain sambil melakukan dosa pornografi itu atau masturbasi ya. Nah, itu dosa teman-teman. Jadi jangan lakukan itu ya. Mata ini sangat penting untuk kita jaga. Kalau kita melihat hal-hal yang baik, maka tadi dikatakan teranglah seluruh tubuhmu. Sebagai anak Tuhan kita jadi garam dan terang bukan bagi dunia ini. Makanya kalau kita betul-betul berjalan seturut kehendak Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita tidak akan mau mencemari mata kita ini dengan porno-porno yang berbau porno-porno ya. Malah kita mau menjauhinya. Nah, kalau mata kita jahat, maka kita yaitu mencemari dengan hal-hal yang berbau pornografi. Entah itu kita cari-cari di internet video-video porno, video-video nge-seks bebas ya, foto-foto yang mesum. Nah, itu membuat mata kita jahat. Akibatnya apa? Jadinya tubuh kita ini gelap ya. Mazmur 139 ayat 1 sampai 2 untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Jadi ini tentang Mazmur Daud ya. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Bayangkan teman-teman, Tuhan tahu apa yang kita pikirkan itu sudah Tuhan tahu lebih dahulu ya. Mau kemana kita, Tuhan sudah tahu. Bahkan kalau kita mau ngomong sesuatu, kita kan berpikir dulu, Tuhan sudah tahu. Ayatnya yang keempat, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Nah, terus ayatnya yang ketujuh, kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Anda mau sembunyi dalam gua, Anda mau pergi ke suatu tempat, mau sembunyi di bawah kolong jembatan atau di bawah tempat tidur, Tuhan tahu, Tuhan sudah tahu. Gak ada yang tempat yang membuat kita tuh tersembunyi dari hadapan Tuhan ya. Tuhan tahu di mana kita, dimanapun itu. Makanya pikiran kita, isi hati kita itu Tuhan udah tahu. Jadi buat apa ditutup-tutupin, buat apa disembunyikan? Ada orang yang berkata begini, aduh Kak, aku ngerasa nggak layak di hadapan Tuhan, makanya aku nggak mau rajin atau setiap hari datang memuji menyembah Tuhan. Aku nggak, rasanya tuh kalau aku menyembah Tuhan tuh aku tuh rasanya nggak layak, jadi minder begitu. Itu salah teman-teman. Saya katakan, kenapa Anda malah mengikuti perasaan Anda yang membuat Anda semakin jauh dari Tuhan? Iya kan? Kalau Anda merasa tidak layak karena Anda berdosa di hadapan Tuhan, lantas bagaimana orang-orang di luar sana, termasuk saya, yang juga berdosa di hadapan Tuhan? Tapi karena Yesus sudah turun ke dunia sekitar 2000 tahun yang lalu, menjadi manusia, dan untuk menebus dosa manusia, dengan cara apa? Dia disalibkan, darahnya tercurah. Darahnya yang kudus itu dipakai untuk membayar dosa-dosa manusia. Perbuatan baik kita nggak bisa dipakai untuk membayar dosa-dosa kita. Hanya darah Tuhan yang kudus, darah Yesus yang kudus yang bisa dipakai. Makanya kita diselamatkan. Kalau kita percaya Yesus, kita diselamatkan, kita dilayakan, kita disempurnakan oleh Tuhan. Jadi jangan minder, jangan Anda merasa karena Anda nggak layak, Anda justru nggak mau memuji menyembah Tuhan, Anda justru malah menghambat rencana Tuhan dalam hidup Anda. Jangan teman-teman, justru Tuhan mau Anda dipulihkan. Tuhan mencari orang-orang yang berdosa untuk dipulihkan, untuk diselamatkan, yaitu saya dan saudara. Jadi
Kita tidak bisa lari dari hadapan Tuhan, ya. Mazmur 139 di pasal yang sama, ini ayatnya yang ke-23 dan 24. Selidikilah aku ya Allah, kenalah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Orang yang takut akan Tuhan, ya, orang yang takut akan Tuhan akan berkata demikian. Selidikilah aku ya Allah, bukan malah sembunyi dari hadapan Tuhan. Kalau kita betul-betul takut akan Tuhan, kita tahu Tuhan adalah dimana satu-satunya jalan dimana kita bisa menemukan keselamatan, maka kita akan datang pada Tuhan apa adanya, terbuka. Tuhan, ini aku, ini hatiku, ini pikiranku yang najis, yang kotor, ini aku yang berdosa Tuhan. Aku tahu Engkau Bapa yang baik, Bapa yang kekal, dan Engkau pasti bisa memulihkan aku, sebab Engkau Allah, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Gak ada yang mustahil bagimu. Jadi itu dia bagaimana respon kita. Kalau kita orang yang takut akan Tuhan, kalau kita betul-betul mau diproses, dibentuk, dipulihkan Tuhan, maka kita akan datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka, jujur aja di hadapan Tuhan. Tuhan, ini aku dipenuhi pikiran-pikiran jahat loh. Kok ini banyak kata-kata hujatan, makian pikiranku. Kok hatiku ini rasanya kayak najis, kotor. Tuhan, tolong bersihkan, tolong perbaharui, pulihkan pikiranku. Kan seperti itu. Makanya Daud berkata tadi, lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Itulah respon yang benar. Jadi jangan minder, jangan dipenuhi roh ketakutan, ya. Tadi kembali lagi, cara pornografi merusak jiwa, yaitu lewat apa? Lewat hal-hal yang bisa dilihat oleh mata kita, ya. Sebab mata adalah pelita tubuh. Jadi jaga baik-baik mata kita. Kalau Anda betul-betul mau hidup di dalam Tuhan, maka gunakanlah matamu untuk melihat yang baik, ya. Kalaupun ada hal-hal yang kurang baik, yang tidak baik tiba-tiba dilihat oleh matamu, ingat, jangan terpengaruh. Jangan terbawa arus yang menyesatkan. Tapi sebaliknya, cari hadirat Tuhan. Lebih banyak baca Alkitab, baca firman Tuhan, maka mata kita akan melihat firman Tuhan. Dan itu akan masuk ke dalam pikiran kita dan akan memulihkan, memperbaharui pikiran kita, ya, akal budi kita, diri kita, roh ini, sehingga kita semakin hari semakin dipulihkan Tuhan. Jiwa, gambar diri yang rusak akibat pornografi, akibat masturbasi, akibat seks bebas, seks di luar nikah, akan dipulihkan Tuhan. Kalau kita apa? Kalau kita tahu firman-Nya yang hidup, kalau kita paham, kalau kita mau mencari, ada rasa haus akan firman Tuhan selalu, dan kita lakukan untuk membaca, merenungkan, mendengarkan setiap hari firman Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.